Tahu nggak, kali ini kita balik lagi nih dan bakal ngalur salah satu film yang bagus banget yang dirilis di tahun 2025, yaitu film yang berjudul Prisoner of War. Film ini bisa dibilang adalah salah satu film yang ada unsur-unsur sejarahnya gitu, yang menceritakan seorang pria dari Inggris bernama James Wright dalam membuka masa lalunya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. You die. Film dibuka di tahun 1950 di sebuah dojo di Jepang. Jadi ada seorang pria bernama James Wright, yaitu pria Inggris dengan sorotan mata yang penuh dendam melangkah masuk. Dia memperhatikan para murid berlatih dengan penuh disiplin, tapi perhatiannya tertuju pada foto di dinding, yang mana ada seorang pria yang sepertinya punya sejarah kelam dengannya. James menuntut bertemu master dojo, dan sang master dengan nada dingin menceritakan kisah ayahnya tentang pria di foto itu, yaitu seorang petarung dengan semangat yang tak terkalahkan. Tapi gaya bertarungnya cukup penuh dengan kontroversi. Di sini, Master langsung menyuruh murid-muridnya menyerang James. Dengan kecepatan dan keterampilan luar biasa, James menghabisi mereka dalam hitungan detik. Master kini penasaran dan bertanya apa tujuan si James. Tapi sebelum James menjawab, cerita langsung melompat mundur ke tahun 1942. Di sebuah medan perang dunia kedua di pertempuran Bataan di Filipina. Di sini kita bertemu dengan James Wright, yaitu wing commander Inggris yang dihormati di pasukan sekutu. Di tengah kekacauan front yang runtuh, serangan Jepang di sini tak terbendung. Saat pertempuran udara, pesawat James ditembak jatuh. Di sini dia diceritakan selamat tapi jatuh di wilayah musuh dan dikelilingi oleh tentara Jepang. Berdarah dan terluka, James malah melawan mereka dengan tangan kosong. Tapi akhirnya malah kalah jumlah dan tertangkap. James diseret ke kamp tawanan perang yang kejam, tempat kondisi tak manusiawi terjadi. Nah, di sini dia bertemu dengan Letkol Ido, yaitu komandan sadis yang meremehkan James. Dengan tangan dinginnya, Ido memerintahkan Kopral Hiano dan anak buahnya untuk membawa James ke hutan agar bisa dieksekusi. Tapi James didorong naluri bertahan hidup melawan balik. Dengan gerakan cepat dan mematikan, dia menghabisi para algojo dan kabur aja dulu ke hutan tapi nggak keluar negeri. Di sana, dia ditemukan pesawat Jepang yang ditinggalkan. Saat mencari jalan keluar, dia terjebak, terperangkap, dan ditangkap lagi. Sekarang kembali ke camp. Ido merampas barang berharga milik James, yaitu sebuah jam tangan peninggalan ayahnya, dan menjanjikan kematian esok hari. Tomorrow, you die. Ternyata di camp, James bertemu dengan tawanan lain, yaitu marinir Amerika yang cukup keras, yang menjadi pejuang perlawanan di Filipina, dan tentara sekutu lainnya. Mereka berbagi cerita penderitaan di sini guys, tapi tentu saja semangat mereka tetap hidup. Keesokan harinya, Ido menyiapkan pertarungan sampai mati, dan memaksa James melawan yang bertubuh besar. Di sini, James pun menang. Tapi kemenangan itu terasa hampa dan meninggalkan luka batin tentunya. Wakil Ido meminta izin untuk ngewastetin si James. Tapi Ido menolak. Dan dia bilang waktunya akan tiba. Pada malam itu, Ido memanggil James ke kantornya. Dengan nada mengancam, Ido bertanya asal-usul teknik bertarung terlarang yang dilakukan oleh si James. Tapi James sayangnya terdiam dan tak mengungkapkan bahwa dia dilatih oleh seorang master rahasia di Inggris. Karena marah, Ido mengancam untuk ngewastetin dia besok hari dan menyuruh anak buahnya untuk menyeret James keluar. Di pagi harinya guys, James ini dipaksa bertarung lagi di arena darurat untuk melawan tawanan lain. Dalam sebuah pertarungan yang cukup brutal.
Di tengah penderitaan di camp, James ternyata punya ide yang cukup berani. Di sini, dia mencuri radio Jepang untuk menghubungi pasukan sekutu. Bersama tawanan lain, dia merencanakan pengalihan perhatian saat kerja paksa harian. Jadi saat penjaga lengah, James bisa menyelinap dan juga mencuri radio. Di tengah keputusasaan, James menemukan sekutu tak terduga, yaitu Teresa, yang ternyata perawat yang dipaksa kerja untuk tentara Jepang. Teresa yang juga tawanan ternyata diam-diam membantu James dengan obat dan informasi. Keesokan harinya, Ido mengadakan rapat dan memperingatkan bahwa kabur itu artinya akan mendapatkan hukuman berat. Untuk memberi contoh, dia menyiksa tawanan yang dicurigai berencana kabur. Tapi James tidak gentar dan semakin ingin melawan. Pada malam itu, dia menyelinap ke hutan dan mencari lokasi untuk mengirim sinyal radio. Berkat kecerdasannya yang luar biasa, dia meninggalkan sepatunya di ranjang agar tidak ketahuan saat pemeriksaan. Kini kembali ke camp, James membagikan rencana ke tawanan lain dan mereka butuh seseorang yang paham kode radio. Dan ternyata seorang marinir Amerika yang bernama Tom tahu kode Navajo. Tapi Ido curiga. Dia memanggil James dan bertanya apakah dia mendengar bahasa Navajo atau India di sekitar camp. Dan James di sini pura-pura tidak tahu. Yunda tahu kok tanya saya. Ini membuat Ido marah sekali dan dengan brutal Ido mengikat James di tiang dan menyuruh anak buahnya memukulinya sampai babak belur. Setelah itu, Ido melepas James, tapi memaksanya untuk bertarung lagi kali ini. Jadi meskipun terluka parah, James di sini tetap menang. Ya iyalah, kan tokoh utama. Haha. Tapi Ido mengeksekusi beberapa tawanan lain sebagai peringatan. Di sini guys, wakil Ido itu memukul James hingga pingsan. Nah, pada saat sadar, James ternyata dibalut oleh Teresa lagi. Dan dia bilang, James adalah orang pertama yang dapat perawatan khusus. Yang mana ini dianggap sebagai tanda keberuntungan di tengah neraka yang ada di camp. Setelah pulih, James mengumpulkan tawanan lain dan mendorong mereka agar tetap kuat. Mereka mendapatkan kabar dari dokumen rahasia yang ditandatangani oleh Jenderal Douglas MacArthur. Jadi, serangan sekutu di camp itu sudah dekat. Ini akhirnya menyalakan harapan baru. Dan pada malam itu, mereka mencoba untuk menjalankan rencana komunikasi. Tapi tentu saja, keamanan sangat ketat. Jadi, seorang tentara Jepang itu melihat mereka. Dan dalam kepanikan, tawanan akhirnya ngewastetin dia. Tapi saat tentara junior muncul, James dengan hati nurani melarang anak buahnya untuk ngewastetin anak muda itu. Mereka buru-buru kembali ke camp dan pura-pura tidur saat pemeriksaan. Pagi harinya, Ido mengumpulkan semua tawanan dan menuduh seseorang menyerang tentaranya. Di sini, James maju dan mengakui dia bertindak sendirian dan ngewastetin penjaga. Ido bingung dengan keberanian James dan memanggil tawanan lain dan menyuruh James untuk mengeksekusinya dengan teknik terlarang tentunya. James di sini menolak dan Ido akhirnya ngewastetin tawanan itu sebagai hukuman. Di pertarungan berikutnya, sahabat James bernama Tom menang melawan lawan yang dilawan. Yo dog man, tapi Ido memanggil James ke kantornya lagi. James ini menantang Ido untuk berduel, tapi Ido menolak dan menyuruh dia untuk kerja paksa. Saat kerja, James mengumpulkan anak buahnya dan bilang mereka harus mengirim sinyal pada malam itu. Dalam kegelapan, mereka bergerak dan membawa Tom yang tahu kode radionya. Mereka akhirnya mengirimkan lokasi camp ke sekutu dan berharap ada penyelamatan. Tapi saat kembali, camp ini kosong. Ternyata itulah jebakannya. Mereka ditangkap dan dipukuli hingga pingsan. Saat sadar, camp diserang pasukan sekutu. Kekacauan terjadi di sini. Banyak tembakan, ledakan, dan teriakan memenuhi udara. Radio curian mereka hancur, tapi James punya rencana baru, yaitu mencuri radio lain. Teresa dan Anna dengan keberanian luar biasa akhirnya ngewastetin seorang penjaga guys. Didorong oleh kemarahan, tawanan lain berontak melawan penjaga Jepang dan melakukan balas dendam dengan brutal. Di fatality nggak tuh? Di tengah kekacauan, James ini masuk ke kantornya si Ido dan menantangnya untuk bertarung. Saat James hampir mengalahkan Ido, Tom menariknya pergi dan bilang ini bukan waktunya. Wakil Ido menembak mereka, tapi Ido menghentikan kekacauan
dan membiarkan James dan juga Tom kabur. Mereka mencapai lokasi yang aman kali ini dan mengirim sinyal ke sekutu yang segera datang. Akhirnya, mereka menetralkan penjaga dan menyelamatkan tawanan dari wilayah musuh. Film berakhir? Belum. Kita langsung dibawa ke tahun 1950, tentunya di awal film tadi, di dojonya Ido. Jadi, Master Dojo yang ternyata putra Letkol Ido itu mengusir murid-muridnya dan menantang James untuk bertarung. Dalam duel yang sengit, James di sini ternyata menang. Tapi dia tidak ngewastetin si Master Dojo. Dan sebaliknya, dia meminta Master untuk menunjukkan teknik terlarang yang sering diceritakan ayahnya. Teknik yang James pelajari dari pengalaman perangnya. Master dengan hormat menolak hal itu. Tapi dia mengakui keberanian James. James meninggalkan dojo dan membawa rahasia masa lalunya. Tapi juga kedamaian yang telah dia lakukan untuk menghadapi iblis dalam dirinya. Film Prisoner of War yang dirilis di tahun 2025 ini sebenarnya cukup aneh ya guys. Aku nontonnya ya aneh aja gitu. Aku pikir itu nanti fokusnya bakal di tahun 1950. Ternyata tidak. Fokusnya di tahun 1942. Ya sesuai dengan judulnya sih. Tapi tentu saja ini bukan cuma film tentang perang ya. Tapi ini tentang semangat yang pantang menyerah dan menceritakan tentang pengorbanan dan kemanusiaan di tengah terjadinya peperangan yang dilakukan oleh Amerika, Sekutu, dan juga Jepang. Ya cukup ngeri sih kalau denger nama Jepang ya. Apalagi Indonesia dulu pernah dijajah Jepang guys. Ngeri banget sih. Oh iya teman-teman, terima kasih udah nonton alur cerita ini. Kalau kalian suka sama channel ini, langsung aja like dan subscribe serta share video ini ya. Dan jangan lupa, kalau masih ada film-film lainnya yang bakal kita bikin alur ceritanya.